Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah. Waalaikumsalam. Nah, di sini sudah ada nih Abang Dafarul Rozi ya kan, yang sudah jauh-jauh kita undang dari Potang Siantar, dan alhamdulillah beliau mau gitu repot-repot datang ke podcast kita ini. Nah, jadi gimana kabarnya Bang Dafarul Rozi? Alhamdulillah Bang Vicky. Gimana kabar Bang Vicky? Alhamdulillah. Nah, jadi gini kan Bang, tujuannya diundang ke sini gitu, ingin membahas sedikit saja terkait manajemen konflik dalam dakwah ini. Jadi gini kan Abang dah, seperti yang kita lihat saat ini tuh banyak gitu terjadi konflik-konflik dalam berdakwah. Nah, itu menurut Abang gitu kan, sebagai orang yang sudah berpengalaman lah gitu, Waduh. bagaimana pandangannya terkait hal tersebut? Baik. Terima kasih Bang Vicky. Sebelumnya izin terima kasih karena telah diundang di podcast kali ini. Kemudian izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Bang Vicky. Yang pertama yaitu mengenai pandangan konflik dalam dakwah ya. Seperti tema kita pada kali ini yaitu pentingnya manajemen dakwah atau manajemen konflik dalam berdakwah. Artinya dalam sebuah dakwah pasti ada namanya konflik. Nah, maka dari itu perlulah manajemen yang bagus ketika dalam berdakwah. Manajemen itu artinya mengelola ataupun mengatur, sedangkan konflik artinya adalah masalah. Maka dalam berdakwah kita perlu mengetahui konflik-konflik sebelum kita berdakwah. Artinya audiens kita siapa, kita nanti menyampaikan sama siapa, itu perlu dalam manajemen konflik atau dalam berdakwah. Karena kita nggak tahu nih responden mad'u itu seperti apa, maka kita perlu menyusun rencana dalam manajemen konflik tersebut. Seperti itu Bang. Oh, begitu ya. Jadi menurut antum seberapa penting itu manajemen konflik ini dalam mengatasi masalah tersebut itu? Ya, ini rasa itu sangat penting ya ketika dalam berdakwah. Karena dakwah itu tidak bisa asal-asalan. Artinya kita juga perlu manajemen yang bagus ketika dalam berdakwah. Karena banyak kasus sekali dakwah ini yang tidak ada manajemennya, sehingga dakwah ini menjadi kambing hitam dalam umat Islam. Contohnya seperti yang kita tahu, banyak sekali kasus-kasus Bang Vicky, sepertinya contoh dalam masalah musik saja, itu banyak pendakwa-pendakwa yang gimana ya, yang keras, yang radikal. Padahal kita tahu mad'u itu kita orang awam, maka kita tidak bisa langsung mengkafir-kafirkan mereka atau mengharamkan mereka atau gimana ya, menyalahkan mereka. Maka ada metode-metode dakwah atau manajemen dakwah dalam mengatasi konflik dalam dakwah ini Bang Vicky. Oh, Masya Allah. Jadi kira-kira begitu ya, ikhwafillah, terkait seberapa penting manajemen konflik dalam mengatasi sebuah masalah dalam berdakwah itu tadi. Nah, oke, baik. Jadi tadi sudah sama-sama kita dengarkan ya pandangan Abang Dafarul Rozi terkait manajemen konflik dalam berdakwah. Nah, jadi kira-kira Bang, bagaimana cara kita ataupun contoh lah gitu, kita memanage konflik tersebut ketika kita sedang berdakwah. Mungkin teman-teman yang di luar sana juga pengen tahu gitu kan Bang, contohnya gitu. Mungkin boleh Bang Abang berikan penjelasan sedikit. Baik, terima kasih Bang Vicky ya atas pertanyaan yang luar biasa. Anda teringat sama Quran surah An-Nisa, yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah bil uswatil hasanah. Artinya bahwasannya kita ketika berdakwah itu salah satunya itu dengan metode bil hikmah. Bil hikmah itu adalah dengan memberikan kebenaran. Contoh seandainya bagaimana kita berdakwah dengan orang-orang yang berfilsafat, artinya orang-orang yang filsafat umum atau filsafat barat yang tidak mengakui adanya Tuhan, maka kita tidak bisa langsung berdakwah dengan mengkafir-kafirkan mereka. Maka perlu ada metodologi dakwah bagaimana kita mengetahui konflik tersebut. Nah, caranya adalah dengan memberikan bil hikmah atau kebenaran. Artinya di sini juga ada filsafat Islam kan, maka kita harus mengajarkan bagaimana teori-teori sebenarnya ketuhanan. Artinya Tuhan itu ada. Kita tidak bisa langsung menjudge orang itu sesat atau segala macam. Memang mereka sesat, tidak percaya dengan Tuhan ya. Tapi kalau kita yang berdakwah, kita tidak bisa langsung contoh bilang kafir atau bilang pokoknya ini nggak bisa ditolong Tuhan lah. Kita tidak bisa begitu. Ada pendekatan. Contohnya mungkin diajak diskusi, kemudian itu bil hikmah, bil mau'izatil hasanah, dengan memberikannya perlakuan yang baik. Seperti itulah cara-cara. Jadi Islam ini tidak mengajarkan kekerasan, atau apalagi dibilang bahwasanya masuk Islam itu tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Maka kita harus mengerti dalam setiap konflik dakwah bahwa ada metode-metodenya yang harus dilakukan. Jadi kita tidak langsung
menjudge orang apalagi dalam berdakwah. Seperti itu mungkin Bang. Nah, oke baik. Berarti dengan bil hikmah gitu ya bang. Iya Bang. Dengan cara kita mengajak diskusi mereka gitu Iya, kan. iya, Bang. Nah, oke bang, mungkin yang terakhir gitu bang. Sebagai penutup podcast kita kali ini, mungkin bolehlah abang kasih tips-tips gitu kan, cara kita menghindari konflik tersebut ketika kita sedang berdakwah. Mungkin dari aneh pribadi ataupun teman-teman di luar sana ingin tahu gitu bang. Bolehlah bang, dipersilakan. Nah, baik. Anda teringat hadis Rasulullah SAW dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya tidaklah seorang beriman kecuali mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Maka dari itu ketika kita berdakwah, janganlah pernah memandang buruk siapa itu orangnya ketika kita berdakwah. Artinya penuh kasih sayang, penuh cinta ketika berdakwah. Tidak boleh mengejar, tidak boleh merasa diri ini lebih baik dari yang kita dakwai. Artinya contohnya kita berdakwah sholat, maka kita tidak boleh mengkafirkan atau mengejek-ngejek atau menjelek-jelekan orang-orang yang belum sholat. Maka kita perlu dengan kasih sayang ketika mengajak orang untuk sholat, mungkin mengasih makan atau segala macam, sehingga ketika dia sudah nyaman dengan kita, barulah bisa diajak untuk berdakwah. Masya Allah. Berarti tadi dengan kasih sayang gitu Iya. bang. Oke, baik. Baik, tadi telah sama-sama kita dengarkan gitu kan terkait penjelasan dari Abang Dafar Rozi mengenai manajemen konflik dalam berdakwah. Nah mungkin hal ini menjadi penutup kita untuk podcast kali ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Abang Dafar Rozi Terima kasih juga Bang Vicky telah mengundang saya. yang telah membersamai podcast kita kali ini. Nah mungkin dari teman-teman jangan lupa gitu kan untuk like, share, and subscribe, dan sampai bertemu di podcast berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.